Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Safira, perwakilan kelompok 3, akan menjelaskan tentang pada proyek UAS kelompok, perancangan basis data pada minimarket dengan mesin pemesanan layar sentuh. Berikut anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Zikra Nur Hairiah dengan NIM 1810512007 dari kelompok 3. Nama saya Adinda Amalia dengan NIM 1810512026. Perkenalkan, nama saya Novi Febrianti dengan NIM 1810512040. Perkenalkan, saya Teresia Marcella dengan NIM 1810512032. Selanjutnya saya akan menjelaskan abstrak. Basis data atau database merupakan sistem penyimpanan dan pengolahan data dengan menggunakan komputer. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui suatu perancangan sistem basis data pada minimarket dengan menggunakan mesin pemesanan layar sentuh. Penggunaan mesin tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi pelanggan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis dengan mengumpulkan dan menganalisa data atau informasi yang ada sebagai dasar untuk membuat suatu database. Hasil penelitian ini yaitu berupa perancangan database menggunakan MySQL dengan output rancangan IRB dan rancangan tabu database, serta pengimplementasiannya pada MySQL. Dengan tujuan data yang terkomputerisasi dapat lebih aman dan terintegrasi, serta mengurangi kesalahan dan kerusakan data. Dalam perancangan basis data, digunakan perangkat lunak saintifik, menggunakan MySQL, dan kegiatan coding menggunakan shell. Nah, selanjutnya itu adalah latar belakang. Sistem basis data merupakan sebuah sistem penyimpanan dan pengolahan data dengan menggunakan komputer, sehingga informasi yang disediakan cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan sistem basis data, dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang optimal. Basis data juga mempercepat upaya pelayanan pada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan sesuai masalah, berdasarkan informasi yang ada. Banyak aplikasi yang dibuat dengan menggunakan penggunaan basis data, antara lain sebagai transaksi perbankan, aplikasi pemesanan, penjadwalan, aplikasi pemrosesan penjualan, pembelian, pencatatan data barang pada perusahaan dagang, pencatatan data pegawai, beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian dan suatu perusahaan. Jumlah penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia. Barang apa paling laku yang dijual pada bulan ini. Dengan berapa laba bersih perusahaan dapat diketahui dengan mudah menggunakan aplikasi. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat diuraikan rumusan masalah yang pertama itu bagaimana perancangan basis data pada minimarket dengan menggunakan mesin pemesanan layar sentuh. Kemudian ada tujuan. Yang pertama itu mengetahui proses perancangan suatu basis data pada perusahaan. Yang kedua, mengetahui proses bisnis yang dilakukan suatu perusahaan. Yang ketiga, mengetahui perancangan basis data dengan menggunakan MySQL. Kemudian ada manfaat. Yang pertama itu mengetahui penggunaan basis data menggunakan SQL. Yang kedua, mengetahui kebutuhan yang diinginkan perusahaan dalam perancangan sistem. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dari penggunaan basis data di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelas diagram. Dalam pembuatan program ini, tentunya terdapat objek-objek yang saling berhubungan, lalu objek-objek tersebut disusun ke dalam kelas diagram. Nah, pada kasus ini terdapat 4 kelas, yaitu kelas pesan, kelas pelanggan,
kelas pegawai serta kelas barang. Di sini merupakan nama kelas, lalu ini merupakan atribut kelas, dan di sini merupakan metode kelas. Pada kelas pesan, terdapat atribut kode pemesanan dengan tipe data varchar, lalu harga barang tipe datanya integer, lalu selanjutnya jumlah barang tipe data integer, lalu jumlah pembayaran tipe data integer, total pembayaran tipe data integer, uang kembali tipe data integer, subtotal tipe data integer. Lalu adapun metode getFile, display, dan clear. Lalu pada kelas pelanggan terdapat atribut nomor antrian dengan tipe data char, lalu nama pelanggan tipe data varchar, nomor telepon tipe data varchar, kota tipe data varchar, kode pos tipe data varchar, dan jalan tipe data varchar. Lalu untuk metodenya adalah data pelanggan. Lalu selanjutnya adalah kelas pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, kota, kode pos, jalan, dan semua tipe datanya adalah varchar dengan metodenya data pegawai, data underscore pegawai. Lalu yang selanjutnya adalah kelas barang. Pada kelas barang ini mempunyai atribut kode barang, tipe data varchar, nomor, tipe datanya integer, lalu nama barang, tipe data varchar, harga barang, tipe data integer, lalu jumlah barang, tipe data integer, dan total pembayaran, tipe data integer. Lalu untuk metodenya ada getNo, setNo, get kode barang, set kode barang, get nama barang, set nama barang, get harga barang, set harga barang, get jumlah barang, set jumlah barang, get total pembayaran, dan set total pembayaran. Nah, lalu garis ini merupakan composition atau komposisi yang merupakan suatu bentuk khusus dari agregasi, tetapi child class yang tidak bisa berpisah dari parent class. Makanya jika parent class ini dihapus, maka child class tidak akan ada lagi. Lalu di dalam kelas diagram ini ada multiplicity atau multiplisitas yang menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Pada contohnya, kelas barang dengan kelas pesan. Pada kelas barang terdapat multiplicity 1 atau lebih, dan pada pesan multiplicity-nya adalah 1 atau lebih. Berikut adalah tampilan dari main class minimarket.java. Bisa dilihat pada minimarket.java itu memiliki public class minimarket, dan di sini ada menggunakan perintah if else. Jika menggunakan pemilihan nomor 1 akan muncul data pelanggan, dan jika memilih pilihan yang kedua akan muncul data pegawai, dan jika memilih pilihan yang ketiga akan menentukan fitur belanja. Dan jika selain memilih pilihan 1-3, maka akan muncul pesan yaitu, mohon maaf, Anda memasukkan pilihan yang salah. Nah, di sini juga ada metode clear. Ada metode clear, yaitu berguna untuk di akhir transaksi program, akan menanyakan apakah pelanggan ingin kembali ke menu atau tidak. Jika pelanggan memilih pilihan yang nomor 1, maka metode clear dijalankan dengan output memberikan jarak dan transaksi terakhir seakan layak dibersihkan. Berikut tampilan yang akan dirunning. Nah, outputnya seperti ini. Bisa dilihat, di sini ada selamat datang di minimarket dengan pilihan nomor 1 lihat data pembeli, yang kedua lihat data pegawai, yang ketiga belanja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut shortcut dari form pelanggan. Yang pertama itu ada import Java
util.scanner. Nah, ini tuh berfungsi mengimport kelas scanner pada package java.until. Kemudian terdapat pada kelas pelanggan itu terdapat 6 atribut. Yang pertama tuh ada string nomor antrian, string nama pelanggan, string nomor telepon, string kota, string kode pos, dan string jalan. Nah, string ini sendiri adalah tipe data yang menampung kumpulan dalam bentuk karakter yang berisikan angka dan huruf. Kemudian ada system.out.println itu pernyataan Java yang mencetak argumen yang dituliskan pada tanda petik 2, kemudian pada script program Java atau code program Java. Nah, di sini kita menggunakan println yang berarti itu akan mencetak dengan adanya enter atau penambahan baris pada kalimat berikutnya. Sedangkan ketika menggunakan print saja itu hasilnya sama-sama mencetak, tetapi ada perbedaan, yaitu print mencetak tanpa ada enter atau penambahan baris pada kalimat berikutnya. Kemudian ada scanner input, merupakan membuat objek referensi dan memanggil metode khusus untuk melakukan inputan data melalui objek referensi. Nah, daftar salah satu metode yang digunakan di sini itu yaitu next double, yaitu nilai bilangan pecahan double. Nah, di sini menggunakan clear, market.clear berarti memberikan jarak antara output yang ditampilkan sebelumnya dan output yang akan ditampilkan sesudahnya. Nah, di sini juga menggunakan market.menu itu berfungsi akan menampilkan halaman menu awal jika memilih satu atau ya. Nah, ketika N sama dengan atau 2, program akan berhenti. Selanjutnya kita akan merun form pelanggan. Nah, di sini terdapat menu. Ketika kita memilih satu, akan menampilkan data pelanggan. Nah, di sini berikutnya, apakah Anda ingin kembali ke menu? Nah, ketika kita memilih satu, kita akan kembali ke menu tadi. Kemudian kita memilih 2, kita akan keluar dari aplikasi. Nah, kita pilih satu, kembali ke menu awal. Kemudian kita masuk lagi satu, pilih data pembeli atau pelanggan. Nah, kita pilih 2 atau tidak. Nah, kan proses berhenti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai program Java pegawai.java. Nah, pada program pegawai.java ini terdapat kelas pegawai dengan terdapat 6 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, kota, kode pos, dan jalan. Nah, semua atribut ini tipe datanya adalah string. Nah, dengan modifier private yang artinya adalah semua atribut member ini hanya bisa diakses dari dalam kelas. Nah, lalu bagaimana jika ingin mengakses member ini dari luar kelas? Nah, maka dibutuhkan metode setter dan getter. Nah, selanjutnya system.out.println ini untuk menampilkan tampilan seperti ini untuk data pegawainya. Nah, lalu ada fungsi dari scanner. Fungsi dari scanner ini untuk menginputkan nilai atau data. Lalu untuk mengambil nilai atau data tersebut dibutuhkannya perintah input, perintah next double. Mengapa double? Karena tipe datanya adalah double. Lalu terdapat percabangan if else. If memilih satu, maka akan kembali
ke menu utama, maka halaman akan otomatis menampilkan halaman utama. Lalu jika memilih yang lain ataupun nomor 2 akan otomatis keluar dari program. Kita bisa langsung menjalankan programnya. Nah, jika kita menjalankan program dari minimarket.java ini akan menghasilkan output seperti ini. Terdapat menu utama, lalu kita bisa memilih nomor 2 untuk melihat data pegawai. Nah, lalu muncul data pegawai yang terdiri dari 5 data pegawai. Seperti ini, ada ID pegawai, nama, nomor telepon, kota, kode pos, dan jalan. Lalu terdapat pertanyaan, apakah Anda ingin kembali ke menu? Ini yang tadi saya jelaskan mengenai percabangan if dan if else. Nah, kita akan mencoba jika kita memilih nomor 1. Artinya kita akan kembali ke menu utama. Lalu seperti ini, kita kembali pilih nomor 2 saja, melihat data pegawai. Lalu kita mencoba untuk tidak kembali ke menu utama. Dan otomatis akan keluar dari program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk menjalankan menu ketiga, yaitu belanja. Pada menu ini, pelanggan akan mengakses kelas pesan dan juga kelas barang. Pada kelas barang, terdapat beberapa atribut yang dimiliki oleh kelas barang, yaitu integer nomor, string kode barang, string nama barang, integer harga barang, integer jumlah barang, integer total pembayaran, dan integer subtotal sama dengan 0. Kemudian, pada kelas barang ini terdapat metode get dan juga set, di mana metode get dan set ini digunakan masing-masing untuk menilai variabel menggunakan fungsi return pada metode get dan juga untuk men-setting atau memberikan nilai pada variabel untuk fungsi set. Nah, masing-masing atribut yang telah didefinisikan di awal tersebut dimasukkan ke dalam metode get dan juga set sehingga nantinya bisa digunakan pada kelas pesan. Ya, pada menu pesan terdapat fungsi import Java util ArrayList dan juga import minimarket barang, minimarket pelanggan, dan juga Java util scanner karena akan dilakukan penginputan pada kelas pesan. Kemudian pada kelas pesan ini terdapat beberapa atribut yaitu private string kode pemesanan, private pelanggan, private pegawai, private barang. Kemudian pada kelas pesan ini digunakan ArrayList dengan memanggil atau menggunakan kelas barang, di mana terdapat atribut string kode barang yang dikosongkan, kemudian ada nama barang, dan integer harga barang sama dengan 0, total pembayaran sama dengan 0, jumlah pembayaran sama dengan 0, uang kembali sama dengan 0, jumlah bayar sama dengan 0, dan subtotal sama dengan 0. Kemudian digunakan scanner scan, scanner pilih, scanner masukkan, scanner jumlah, dan juga scanner bayar sebagai variabel untuk menginputkan nilai. Setelah itu terdapat metode void getFile, di mana pada metode ini menggunakan array yang akan menyimpan nilai yang diinputkan oleh si pelanggan. Nanti pada program yang dijalankan akan terdapat permintaan untuk memasukkan jumlah barang transaksi. Ketika barang transaksi dijalankan dan diisikan angka oleh si pembeli, maka program akan menampilkan data barang dalam bentuk tabel. Lalu pelanggan akan diminta untuk memilih kode barang, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian terdapat fungsi switch case, di mana merupakan percabangan yang dilakukan tergantung pada case yang dipilih oleh si pelanggan ketika memasukkan kode barang. Nanti pada case ini akan berjalan sesuai kode barang yang dimasukkan dan akan membaca harga barang yang dipilih.
Di sini juga terdapat default, yaitu berjalan ketika pelanggan memasukkan kode barang yang tidak sesuai atau yang tidak ada di tabel, sehingga akan muncul tulisan kode barang yang Anda pilih adalah salah dan harus mengulangi. Kemudian dari barang yang kita input akan dilakukan perhitungan total pembayaran, di mana total pembayaran ini merupakan hasil dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang dan akan dimasukkan ke dalam list array yang akan membaca nomor, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan total pembayaran. Selanjutnya ada metode display. Setelah menjalankan metode getFile, maka metode display akan menampilkan struk pemesanan yang isinya ada nomor, kode barang, harga, jumlah, dan total. Jika tidak dilakukan pemesanan pada metode sebelumnya, maka program akan menampilkan tidak ada pesanan. Namun jika ada, maka program akan menjalankan array list dengan membaca nomor, kode barang, harga barang, jumlah barang, dan total pembayaran dengan menggunakan fungsi get yang ada di program barang.java. Selain itu juga nanti setelah menampilkan tabel ini, di bawahnya akan ada subtotal yang dengan membaca semua jumlah total harga yang dari barang yang sudah dilakukan pemesanan tadi. Kemudian selanjutnya, program akan meminta kita untuk memasukkan nominal pembayaran yang akan dilakukan. Setelah itu dilakukan perhitungan uang kembali dengan menggunakan rumus jumlah pembayaran dikurangi dengan subtotal. Kemudian program akan menampilkan kembalian. Setelah selesai melakukan transaksi, maka program akan menampilkan pesan apakah Anda ingin kembali ke menu. Jika ya, maka program akan melakukan metode clear dan metode menu, di mana metode menu ini akan menampilkan kembali menu awal, dan jika tidak ingin kembali ke menu, maka program akan selesai. Selanjutnya ada juga metode clear. Metode clear ini digunakan Selanjutnya ada metode clear. Di akhir transaksi dari program yang tadi akan ditanyakan apakah pelanggan akan melakukan kembali ke menu atau tidak. Nah, di program clear ini maka dia akan memberikan jarak antara transaksi yang terakhir tadi dengan program menu awal. Selanjutnya saya akan melakukan demo untuk menu yang ketiga. Nah, di sini saya akan memilih menu nomor 3, yaitu belanja. Masukkan jumlah barang transaksi. Misalnya saya memilih 3 barang. Nah, di sini program menampilkan daftar barang. Misalnya saya memilih barang nomor 2, maka menginput 2, enter. Silakan masukkan jumlah barang. Misalnya saya membeli barang berkode barang 2 dengan jumlah 1. Selanjutnya saya memilih barang yang kedua. Misalnya saya memilih Silver Queen dengan kode barang 6. Silakan masukkan jumlah barang, misalnya 2. Memilih barang yang ketiga, sekarang misalnya Doritos, kode barang 8. Misalnya beli 1. Nah, di sini maka akan menampilkan struk pemesanan setelah tadi kita sudah memilih 3 barang. Di sini ada kode barang 2 dengan jumlah 1, kode barang 6 dengan jumlah 2, kode barang 8 dengan jumlah 1. Kemudian perhitungan total ini
perhitungan antara harga barang dikali jumlah, harga barang dengan jumlah, ini perkaliannya sesuai dengan kelipatan beli jumlah barangnya berapa. Di sini ada subtotal yaitu 41.000. Misalnya kita membayar dengan 50.000, 50, enter. Nah, maka di sini ada kembalian yaitu sebesar 9.000. Di sini ada apakah Anda ingin kembali ke menu? Jika iya, maka pilih 1. Jika tidak, maka pilih 2. Misalnya kita memilih 2. Maka program akan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.